Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fakhrul Roji, mahasiswa ilmu tasawuf, Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebelumnya video ini dibuat sebagai tugas ujian tengah semester dari mata kuliah filologi yang diampu oleh Bapak Muhammad Nida Fadlan M.Hum. Semoga Allah berikan kesehatan kepada beliau dan umur yang barokah. Baik, selanjutnya. Oke, baik. Saya akan menjelaskan terkait dari alur dan tahapan penelitian dalam filologi, dalam sebuah keilmuan filologi. Alur dalam penelitian filologi ada 6 alur. Yang pertama di sini ada pada penentuan teks. Apa sih penentuan teks itu? Penentuan teks itu seorang peneliti pertama-tama harus menentukan teks yang mana di dalam penentuan teks di sini harus didasari dengan kemampuan atau latar belakang kemampuan seseorang. Yang artinya dalam meneliti sebuah keilmuan, sebuah naskah atau sebuah teks, di sini seorang peneliti harus mengetahui latar belakang pendidikannya. Contohnya, seseorang ahli dalam bidang sejarah, maka yang harus ia teliti dalam sebuah naskah itu yang berkaitan tentang sejarah pula, atau terkait latar belakang yang memiliki bidang fikih atau keilmuan-keilmuan yang lainnya. Maka seseorang seyogyanya harus meneliti atas apa bidang yang ia miliki. Di sini bisa kita ambil contoh seperti saya pribadi yang memiliki latar belakang di dalam pendidikan ilmu tasawuf, maka saya harus meneliti sebuah naskah yang berkaitan tentang sebuah keilmuan yang berkaitan tentang tasawuf. Dalam artian, di dalam menentukan teks di sini, intinya seseorang peneliti di situ harus memiliki latar belakang pendidikan yang berkaitan dengan bidangnya masing-masing. Kemudian untuk alur dan tahapan selanjutnya di sini di dalam menginventarisasi sebuah naskah. Menginventarisasi sebuah naskah di sini dalam artian pengertiannya di sini melacak semua sumber atau katalog yang berhubungan dengan naskah. Dalam artian kita meneliti sebuah naskah yang berkaitan dengan tasawuf, maka kita harus mengumpulkan sebanyak mungkin sumber yang berkaitan tentang tasawuf tersebut. Nah, dengan tujuan apa? Dengan tujuan di dalam mendapatkan sumber-sumber atau katalog-katalog di dalam sumber-sumber yang penelitian kita dapat mendapatkan pengetahuan lebih banyak dalam sebuah penelitian yang akan kita narasikan sesuai kebutuhan kita. Di dalam menginventarisasi naskah di sini, di era digital di sini, pelacakan naskah sangat mudah kita lacak, khususnya di Indonesia di sini memiliki sebuah sebuah pusat pengkajian Islam dan masyarakat atau PPIM, atau melalui database of Sources and Science Islamic Manuscript atau DScience. Dalam artian di dalam melakukan penelitian dalam tahapan inventarisasi naskah di sini sangat mudah dilakukan, dalam artian untuk mengumpulkan sumber-sumber atau katalog-katalog yang berguna, yang bermanfaat di dalam
penelitian kita nanti. Nah, kemudian selanjutnya tahapan dan alur ketiga di dalam penelitian filologi di sini adalah mendeskripsikan naskah. Nah, di dalam mendeskripsikan naskah di sini, seorang peneliti harus melakukan identifikasi naskah. Apa yang dimaksud dengan identifikasi naskah di sini? Termasuk di dalam deskripsi naskah, mengidentifikasi naskah, isi teks, dan identifikasi kepengarangan. Tujuannya apa sih mendeskripsikan naskah di sini? Tujuannya kita harus menghasilkan deskripsi naskah dalam bentuk sesempurna mungkin. Contoh di sini, di dalam mendeskripsikan naskah, siapa tahu di dalam naskah yang kita teliti nanti terdapat mengenai sebuah bidang keilmuan, baik akhlak, tasawuf, atau sastra, atau bahkan bidang-bidang fikih, keilmuan-keilmuan yang lainnya, yang dalam artian dalam satu naskah yang akan kita teliti di sini memiliki berbagai bidang sumber-sumber yang tidak hanya fokus pada satu bidang keilmuan. Apa sih tujuan dan maksud dideskripsikannya naskah-naskah di sini? Perlu kita ingat, mendeskripsikan naskah di sini harus didahului dengan inventarisasi sebuah naskah. Dalam artian dalam meneliti sebuah keilmuan di dalam filologi, alur dan tahapan di dalam meneliti filologi di sini harus sesuai dengan urutan-urutannya. Dalam contoh mendeskripsikan naskah, maka kita harus lebih dulu menginventarisasi naskah tersebut. Oke, selanjutnya di dalam tahapan dan alur penelitian filologi di sini kita harus membandingkan teks dan naskah, dalam artian di dalam membandingkan teks dan naskah di sini, usai naskah dan usia dan teks naskah bacaan, kualitas bacaan kita perlu teliti di sini. Misalnya, contoh di dalam satu teks A, kondisi fisik di dalam naskah tersebut menggunakan kertas yang terbuat atau berwarna kuning, yang artinya kondisi fisik di dalam teks A tersebut seperti demikian rupa. Nah, kemudian dibandingkan dengan teks B yang menggunakan kertas yang kekinian, dalam artian kertas-kertas yang sudah dibuat dengan cetakan-cetakan pabrik. Nah, hal ini bertujuan untuk kita mengetahui sejauh mana perbandingan tiap-tiap naskah. Nah, di dalam tahapan alur yang keempat di sini, membandingkan naskah dan teks di sini, perlu kita garis bawahi bahwasanya kegiatan membandingkan naskah dan teks di sini dapat dilakukan apabila naskah tersebut lebih dari satu naskah. Nah, baik. Di dalam kegiatan alur dan tahapan penelitian filologi selanjutnya, yakni tahapan menyunting teks. Pada alur di sini, di dalam menyunting teks di sini, dalam artian menghadirkan teks dan bacaan yang kita teliti sudah siap dalam bentuk bacaan-bacaan yang mudah untuk dibaca oleh para pembaca. Bahkan mungkin seharusnya bisa dihadirkan pula terjemahannya apabila terjemahannya di sini bisa memudahkan para pembaca untuk mengartikan atau memahami teks yang kita teliti. Dalam metode-metode
yang dicantumkan di dalam menyunting teks di sini beberapa akan saya jelaskan. Di antaranya pertama di dalam edisi Facsimile. Di dalam edisi Facsimile di sini, nah apa sih edisi Facsimile di situ? Edisi Facsimile di sini yakni menduplikasi secara konvensional, baik memotonya atau memfotokopi teks yang asli. Nah, di sini bertujuan untuk memberikan informasi naskah secara asli tanpa adanya perubahan-perubahan yang signifikan, sehingga teks yang tertampil apa adanya dan dapat memudahkan di dalam penelitian filologi di sini. Nah, kemudian langkah selanjutnya di dalam menyunting teks di sini yakni edisi diplomatik. Apa sih edisi diplomatik di sini? Edisi diplomatik di sini adalah edisi yang tampil karena adanya upaya mentranskrip teks. Dalam mentranskrip teks di sini, ini bertujuan agar naskah sesuai dengan keasliannya, tidak adanya perubahan-perubahan yang terjadi dengan penyuntingan atau penelitian yang kita teliti nantinya. Nah, kemudian langkah-langkah selanjutnya di dalam menyunting teks yakni edisi elektis. Nah, edisi elektis ini apa? Edisi di sini disebut dengan edisi gabungan. Mengapa kok bisa dikatakan elektis ini sebuah elektis gabungan? Gabungan di sini karena teks yang dihasilkan menggabungkan dalam lebih dari satu versi yang asli. Kemudian yang selanjutnya atau langkah dari menyunting teks yang terakhir di sini adalah edisi kritis. Kenapa perlu adanya edisi kritis? Di sini di dalam menyunting teks, olahan penyunting dengan kualitas bacaan terbaik. Jadi perlu adanya edisi kritis di sini. Kenapa? Untuk memperbaiki teks atau melihat apa sih kekurangan dari teks yang kita sunting, bahkan perlu adanya penambahan-penambahan apabila terdapat kekurangan di dalam penyuntingan teks tersebut. Nah, selanjutnya tahapan di dalam penelitian yang terakhir di sini sekaligus untuk mengakhiri video saya di dalam menjelaskan tahapan dan alur penelitian filologi. Nah, tahapan yang terakhir di sini adalah menganalisis isi dan menerjemahkannya. Nah, dalam tahapan yang terakhir di sini adalah tahapan yang sangat penting. Kenapa kok sangat penting? Di sini seorang peneliti dituntut untuk menerjemahkan dan menganalisis teks. Nah, di sini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap pembaca terkait sebuah teks yang kita teliti, dan bahkan kita sebagai seorang peneliti yang meneliti sebuah teks di sini dituntut untuk menguasai apa yang kita teliti, baik dari aspek-aspek isi yang terdapat di dalam teks tersebut, latar belakang, kemudian konteks-konteks apa saja yang ada di dalam teks tersebut. Nah, di sini bertujuan untuk menghadirkan wacana apa saja yang dapat bisa kita respon dan sebagainya. Mungkin bisa saya simpulkan bahwasanya di dalam alur dan tahapan penelitian filologi di sini terbagi menjadi 6 tahapan. Dari yang pertama di situ kita harus menentukan teks, kemudian yang kedua kita harus menginventarisasikan naskah,
Kemudian yang ketiga, kita harus mendeskripsikan naskah. Kemudian yang keempat, kita harus membandingkan naskah dan teks dari naskah satu dengan naskah-naskah yang lainnya apabila yang kita teliti terdapat beberapa naskah. Kemudian kita harus menyunting naskah tersebut. Kemudian yang terakhir, kita harus menganalisis dan menerjemahkan teks tersebut. Nah, di sini urutannya, di setiap urutan saling berkaitan dan harus kita lakukan sebagai seorang peneliti secara berurutan. Tidak boleh kita lakukan dari tahapan step yang ketiga. Kita mendeskripsikan dulu tanpa kita menentukan sebuah teks, harus sesuai dengan urutannya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel saya, terus mensupport dan share apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.